Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang virus. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari ini adalah untuk pengetahuannya menganalisis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Sedangkan untuk keterampilannya mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Dalam biologi, cabang ilmu yang mempelajari tentang virus disebut virologi. Virus ini berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Nah, sebelum kita membahas tentang virus, ada baiknya kita mengetahui tentang sejarah penemuan virus. Yang pertama, Edward Jenner tahun 1749 sampai 1823 adalah ilmuwan pertama yang berhasil menemukan vaksin pencegah penyakit cacar atau variola yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, Louis Pasteur adalah ilmuwan Perancis yang berhasil menemukan pusat infeksi penyakit terdapat pada otak dan medula spinalis. Selain itu, ia juga mampu memindahkan infeksi tersebut ke hewan percobaan yang ada di dalam laboratorium. Yang ketiga, Adolf Meyer, ilmuwan yang berasal dari Jepang. Pada tahun 1883, Adolf Meyer menemukan daun tembakau berbintik kuning. Nah, selanjutnya ia melakukan percobaan dengan cara menyemprotkan getah tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Ternyata hasilnya adalah tertular yang sehatnya ini. Lalu ada Dmitri Ivanovsky dari Rusia. Pada tahun 1893 ahli botani ini menemukan penyakit mozaik pada tembakau. Nah, selanjutnya ia menyaring ekstrak tanaman tembakau dengan penyaring bakteri. Nah, lalu ia mengoleskan hasil saringan tersebut pada tanaman yang sehat. Ternyata tanaman tersebut juga masih terinfeksi, jadinya ikut. Selanjutnya M.W. Beijerinck pada tahun 1897 melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyakit tembakau. Nah, ini disimpulkan bahwa penyakit tembakau ini mengandung jasad hidup atau organisme yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat hidup pada organisme yang diserangnya, disebut virus. Oke, yang kita akan pelajari tentang virus ini adalah tentang karakteristiknya, tentang reproduksinya, tentang peranan virus dalam kehidupan, dan vaksin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dan reproduksi saja. Virus ini adalah mikroorganisme patogen. Dia disebut parasit obligat, yakni hanya tumbuh pada sel hidup. Virus ini berukuran kecil, antara 10 sampai 300 nanometer, sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Karakteristik virus yang pertama, bersifat aseluler, yakni tidak memiliki ciri sebagai sel karena tidak memiliki membran dan organel-organel sel. Yang kedua, metaorganisme, yakni antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi virus bisa dikatakan makhluk hidup karena memiliki bahan genetik berupa DNA atau
RNA saja. Sedangkan dapat dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan. Selanjutnya yang kelima, tidak mampu bergerak dan melakukan metabolisme sendiri karena virus tidak bisa mensintesis protein. Bentuk virus ada beberapa macam seperti tabung, polihidris, bola, dan huruf T. Struktur tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus ini terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala ini terdiri atas kaspit. Kaspit ini berisi asam nukleat, yakni berupa DNA atau RNA saja. Lalu ada kerah atau kolar, ada leher, ada selubung ekor, ada seraput ekor yang seperti kaki, ada lempeng dasar tempat menempelnya serabut ekor, lalu ada jarum penusuk. Nah, pada beberapa jenis virus seperti bentuk bola memiliki selubung luar dari lipid dan karbohidrat yang disebut dengan sampul atau envelope. Bagian-bagian tubuh virus tadi dapat dijelaskan lebih lanjut seperti berikut ini. Yang pertama, kaspit. Kaspit adalah protein pembungkus asam nukleat. Sedangkan nukleokaspid adalah asam nukleat yang menempel atau berikatan dengan protein kaspid. Nah, protein pembungkus ini dibangun oleh monomer atau subunit kaspid yang disebut kapsomer. Nah, ini adalah bagian tubuh kaspid ini, bagian tubuh virus mengenai kaspid, ada envelope, ada kapsomer. Ini terlihat jelas ya di dalam gambar ini. Nah, fungsi kaspid itu yang pertama untuk melindungi asam nukleat dari kerja enzim yang dapat merusaknya. Yang kedua, pada permukaan kaspid terdapat bagian tertentu yang berfungsi untuk melekatkan virion pada sel inang. Yang ketiga, menyediakan protein yang memungkinkan virion melakukan penetrasi pada sel inang. B. Asam nukleat. Asam nukleat pada virus menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk mensintesis protein dan kebanyakan dalam berbentuk RNA rantai tunggal. Virus ini hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat, yakni DNA atau RNA saja. C. Sampul atau envelope. Tidak semua virus memiliki sampul atau selubung yang mengelilingi kaspid hasil modifikasi yang dilakukan oleh virus terhadap membran sel yang terinfeksi. Pada jenis tertentu, sampul memiliki tonjolan yang tersusun atas glikoprotein yang disebut spike yang berperan membantu dalam pelekatan virus pada permukaan sel inang. Nah, struktur tubuh virus ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar seperti yang sudah dijelaskan, yakni kaspid atau selubung protein, dan sampul atau envelope yang terdiri dari lipid dan karbohidrat. Lalu di bagian dalamnya ada RNA atau DNA saja. Lalu ada juga berbagai protein dan enzim. Nah, ini ada bakteriofag. Bakteriofag ini adalah bakteri yang terinfeksi oleh virus. Ini kaspidnya, ini animal virus atau virus pada hewan. Nah, bentuk-bentuk virus ini ada bentuk polihidris, ada bentuk batang atau helix, ada bentuk T, ada bentuk bola. Nah, untuk polihidris ini
Contohnya adalah virus adenovirus. Untuk bentuk helix itu contohnya adalah virus mosaic pada tembakau. Lalu bentuk T seperti berudu ini namanya bacteriophage lambda. Nah, untuk bola ini berbentuk sfera. Contohnya adalah virus influenza. Nah, ini gambar virus berbentuk oval. Sedangkan yang berwarna hijau adalah virus influenza. Nah, selanjutnya kita akan membahas reproduksi virus. Reproduksi virus terdiri dari dua siklus, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik biasanya disebut siklus utama ini adalah gambar daur siklus hidup pada virus. Yang berwarna ungu panahnya itu daur lisogenik, sedangkan yang berwarna merah daur litik. Nah, ada beberapa fase yang terjadi pada daur siklus litik. Yang pertama itu fase absorpsi atau penempelan atau pelekatan. Bakteri akan menempel pada sel inang, yakni ekornya yang menempel. Lalu virus menempel pada daerah reseptor. Nah, virus mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan atau melubangi dinding sel inang. Lalu fase kedua adalah fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada sel inang, virus akan memasukkan materi genetik yang berupa DNA atau RNA ke dalam tubuh sel inang. Yang ketiga adalah fase sintesis atau pembentukan. Nah, materi genetik virus yang telah masuk ke dalam sel inang akan menghentikan aktivasi DNA sel inang. Lalu, materi genetik virus akan mengendalikan aktivitas sel inang untuk menyusun bagian-bagian dari virus. Lalu masuk ke fase assembly atau perakitan. Nah, bagian-bagian virus ini setelah terbentuk kepala, ekor, dan lain sebagainya akan dirakit menjadi satu virus sempurna. Virus yang dihasilkan itu sekitar 100 sampai 200 virus dalam daur siklus litik. Lalu selanjutnya setelah terbentuk virus-virus baru, maka virus-virus yang sudah terbentuk ini akan bergabung dan menghancurkan dinding sel inang dengan enzim lisozim, sehingga akhirnya dapat keluar untuk mencari sel inang baru. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang daur lisogenik. Pada daur lisogenik ini, pada fase absorpsi atau pelekatan dan pada fase penetrasi sama seperti daur litik. Hanya saja setelah fase penetrasi itu adanya fase penggabungan. Jadi materi genetik virus menyisip ke DNA sel inang. Nah, DNA virus yang menyisip di antara DNA sel inang yang terputus ini membentuk provirus. Kan sel inang yang berupa bakteri yang disisipi oleh DNA virus disebut profag. Nah, sel inang pada fase ini tidak mengalami lisis, akan tetapi masih tetap dapat melakukan metabolisme dan replikasi sel seperti sebelum terinfeksi. Hanya saja
sel inangnya ini sudah mengandung sel dari virus. Nah, selanjutnya setelah fase penggabungan adalah fase replikasi atau pembelahan. Nah, pada fase ini jika sel inang bereproduksi atau membelah, maka provirus atau profek pun akan mengalami replikasi. Nah, pada kondisi tertentu DNA virus akan memisahkan diri dari DNA inang. DNA virus yang menjadi aktif akan memasuki ke dalam daur litik. Nah, ini adalah fase-fase pada siklus. Nah, ini adalah gambar lebih lengkapnya saat pelekatan dan penetrasi. Ini adalah cara-caranya melekat ya. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Yang dilihat dari kondisi awal bakteri atau sel inang. Pada siklus litik itu non-virulen atau tidak terinfeksi, sedangkan pada siklus lisogenik ini adalah virulen atau terinfeksi. Jumlah tahapannya pada siklus litik ada 5 tahap: adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Sedangkan pada tahap lisogenik hanya ada 4: adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Lalu untuk kelanjutan siklusnya, pada siklus litik ini terhenti karena sel inangnya rusak. Sedangkan pada siklus lisogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakterinya menghilang. Lama siklusnya, nah kalau siklus litik ini relatif singkat, antara 10-60 menit. Sedangkan lisogenik ini relatif lama, bisa sampai bertahun-tahun. Yang kelima, dilihat kondisi akhir bakterinya atau sel inangnya. Pada siklus litik mengalami lisis atau mati, sedangkan pada siklus lisogenik tidak mengalami lisis dan sel inang dapat melakukan aktivitas seluler dan bereplikasi. Sedangkan yang terakhir, aktivitas partikel virus di dalam sel inang itu menonaktifkan kromosom sel inang dan mengambil alih kerja sel inang. Asam nukleat virus tidak bergabung dengan kromosom sel inang. Lalu pada siklus lisogenik tidak mengambil alih kerja sel inang dan asam nukleat virus bergabung dengan kromosom